Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa pada pembelajaran firman Tuhan dalam Bible Study CK7. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, di mana kita sampai pada Kejadian pasal ke-44 tentang Yusuf menguji saudara-saudaranya untuk yang terakhir kali. Sebelum nanti Yusuf akan memperkenalkan dirinya di tengah-tengah saudara yang dirindukan, yang dikasihi, ya. Nah, apa yang terjadi peristiwa ini, saudara? Kita akan belajar, kita akan pelajari, dan kita akan mendapatkan manfaat di dalamnya, supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan yang punya rencana hidup yang indah dalam hidup kita ini. Mari kita hampiri Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti secara sempurna akan firman dan rencana-rencananya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami hampiri tahta-Mu dengan penuh ucapan syukur, sebab Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Allahku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin Tuhan. Besar setiamu buat kami semuanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Kiralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Kiralarabaya, sakaralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Kami percaya akan setiap keputusan-keputusan-Mu, Tuhan. Sebab itu anugerah bagi kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin, Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yes, Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain Engkau, Tuhan Yesus. Sehebat apapun tawaran dunia untuk menggantikan kasih-Mu,
itu tidak akan sanggup. Kami tetap terpesona oleh anugerah dan rahmat-Mu. Kami selalu ingin dipuaskan oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau terus diurapi, dijamah, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua apa yang kami terima daripada-Mu. Itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terus kami rindu suasana seperti ini, di mana kami tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan sempurnalah berkat-Mu untuk kami, karena kami akan diberi firman Tuhan. Supaya kami lebih mengenal Engkau. Lebih rindu untuk berkasih-kasihan dengan Tuhan. Lewat firman-Mu kami dikenyangkan. Lewat sabda-Mu kami dipuaskan. Terima kasih Bapak. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kejadian pasal yang ke-44, saudara. Pertemuan terakhir kemarin kita belajar bagaimana saudara saya Yusuf pergi ke Mesir untuk beli gandum. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diuji oleh Yusuf. Apakah hati mereka tetap mengasihi saudara-saudaranya? Apakah keluarga Ibrani ini, yaitu keturunan Yakub ini atau Israel ini, masih tetap memiliki hati untuk mengasihi satu dengan yang lain? Nah, pada pasal yang ke-44 dari kitab Kejadian ini, saudara, ini adalah ujian terakhir dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dengan cara seperti apa? Kita akan baca satu perikop dulu ya saudara. Di mana perikop yang pertama ini adalah piala Yusuf hilang dan didapati. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Sekali lagi, saya ingatkan ya, ini perjalanan yang berikutnya dari saudara Yusuf untuk mencari gandum. Nah, setelah itu ketemu dengan Yusuf, dipenuhi karung-karung mereka dengan gandum, lalu diuji sekali lagi. Perintah Yusuf kepada para pegawainya ini. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayaran gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Yusuf ingin membuat sebuah ujian dengan cara piala peraknya itu ditaruh di karung yang bungsu, yaitu karung Benyamin. Selanjutnya, saudara, ayat yang ketiga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Jadi skenario seperti itu, saudara. Sengaja diletakkan lalu dilepas. Begitu belum jauh dari rumah Yusuf, dikejar kembali. Untuk apa? Menemukan piala itu ada di karung siapa. Ayat 6. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian?
Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapat di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanku? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Wah, mulai diperiksa ini, saudara. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Sudah disengaja ini, saudara, ya. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya. Dan mereka kembali ke kota. Balik lagi, saudara. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Ini sebuah penggenapan mimpi Yusuf, saudara. Bagaimana 11 berkas gandum itu menyembah berkasnya Yusuf. Wow, tergenapi. 11-11-nya saudara Yusuf ini menyembah. Sujud mereka sampai ke tanah di depan Yusuf. Yusuf masih menahan dirinya, saudara. Masih menahan dirinya. Ayat 15. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tapi jawabnya, jauhkanlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Nah, pada perikop pertama ini, saudara, ujian yang terakhir adalah Yusuf ingin melihat, mendapatkan gambaran mengenai keadaan hati saudara-saudaranya. Dia pengen melihat seperti apa hati saudara-saudaranya itu. Apakah betul-betul sudah bertobat? Apakah betul-betul sudah hidup dan benar di hadapan Tuhan? Dan memang Yusuf mulai mendapati, saudara, seluruh anggota keluarganya itu sudah mulai hidup dalam takut akan Tuhan. Dia tidak mencuri, mereka tidak berbuat curang, dia tidak mengambil piala Yusuf. Semua yang terjadi adalah skenario Yusuf, hanya untuk menguji saudara-saudaranya. Dan singkat cerita, Yusuf menginginkan Benyamin tinggal. Lalu mereka disuruh pulang. Ya, 10 orang itu disuruh pulang, termasuk Simeon yang pernah ditahan. Suruh pulang, kembali kepada bapaknya di Kanaan. Wah, ini saudara, sebuah pergolakan. Dari sisi Yusuf terpuaskan karena bisa bertemu kembali dengan adik kandungnya, yaitu Benyamin. Di sisi 10 saudaranya, pergolakan batin jiwa mereka tidak pernah selesai. Mereka menyangka bahwa ini karena kesalahan kita kepada Yusuf. Waktu kita menjual, waktu kita membuang ke subuh dan menjual sebagai budak.
Dari sini kita bisa melihat bagaimana betul-betul sebenarnya pertobatan saudara-saudara Yusuf. Ini perikop yang pertama. Sekarang mari kita lihat perikop yang berikutnya. Yehuda membela Benyamin. Setelah Yusuf memerintahkan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, tampillah Yehuda ngomong, saudara. Ayat 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal, dan mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia." Yehuda sedang menceritakan tentang Benyamin, anak bungsu dari Yakub, adik kandung dari Yusuf. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia." Tetapi jawab kami kepada tuanku. Ini Yehuda sedang cerita, mengingatkan tentang peristiwa tempo hari itu, saudara. "Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya ini akan mati." Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi." Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, "Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita." Tapi jawab kami, "Kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami." Kemudian berkatalah hambamu ini kepada ayahku, "Kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku." Jadi Yehuda sedang menceritakan bagaimana dialog antara dia dengan bapaknya, karena Yusuf minta Benyamin dibawa. Ayat 28. "Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini atau Benyamin ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ini, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan berkata, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara, perkataan Yehuda itu sedang menceritakan tentang keberadaan Yakub, ayah Yusuf yang sudah tua itu, ketika Benyamin dibawa atas permintaan Yusuf. Nah sekarang Yusuf ditahan. Tidak boleh pulang bersama dengan 10
kakak-kakaknya kembali ke rumah Yakub, ayah mereka. Yehuda tampil. Tuanku, dia ngomong sama Yusuf, dengan membawa Benyamin dari rumah ayahku saja, aku sudah berjanji untuk menjadi pengganti nyawa baginya. Nah sekarang Benyamin gak boleh pulang. Nanti ayahku yang tua itu pasti segera mati. Sebab mereka tidak boleh berpisah. Sejak kematian kakaknya, Yusuf ya saudara. Sejak kematian kakaknya, dalam tanda petik Yusuf dinyatakan mati. Padahal itu di depan mereka. Ayahku sudah tidak bisa hidup tanpa Benyamin. Karena terpaksa sajalah Benyamin dilepaskan bersama dengan kami. Ikut datang ke rumah tuanku raja. Nah sekarang kalau Benyamin ditahan, apa jadinya nanti orang tua kami yang sudah ubanan itu? Sudah beginilah. Sekarang aku menjadi budak tuanku dan biarlah Benyamin pulang bersama dengan saudara-saudaraku. Supaya bapakku yang tua itu tidak segera mati. Dari sini saudara, kita melihat bagaimana perubahan yang drastis dari Yehuda. Dulu dia hidup tercemar karena bergaul dengan orang-orang Kanaan, mengambil istri orang Kanaan, ya, punya 3 anak itu ya, Onan dan Shelah itu. Tapi sekarang dia mulai hidup bertanggung jawab kepada keluarganya. Ketika Yusuf mendengar cerita itu, saudara, dia itu sudah nggak tahan lagi, sebenarnya. Dia nggak tahan lagi. Di pasal sebelumnya dia sudah keluar untuk menangis sementara, saudara. Karena dia melihat bagaimana saudara-saudaranya sudah berubah, sudah bertobat. Lalu melihat wajah Benyamin, dia sempat menangis. Undur sejenak, menangis di tempat yang lain, baru dia kembali menemui saudara-saudaranya. Nah, pada cerita Yehuda ini, Yusuf sudah tidak tahan lagi. Karena diceritakan begitu dramatis oleh Yehuda. Saya melihat sebuah karakter yang berbeda yang sudah berubah dari Yehuda ini. Yehuda yang dulu itu orangnya tidak peduli dengan keluarga, dengan orang-orang sekelilingnya. Kini dia siap menanggung kesalahan demi kejahatan mereka yang lampau. Dia mengorbankan dirinya demi Benyamin, supaya ayahnya, yaitu Yakub, tidak mengalami kesedihan yang terlalu berat. Sudah kehilangan Yusuf, akan kehilangan Benyamin pula. Transformasi kehidupan Yehuda inilah. Dalam peristiwa ini, saya melihat ini peristiwa paling indah dalam sastra Ibrani ini, saudara. Dia tidak membela diri. Yehuda tidak membela diri. Dia tidak menyangkal tentang kesalahannya. Tetapi sekedar mengajukan permohonan kepada Yusuf yang berkuasa pada waktu itu agar Benyamin tetap hidup dan bebas. Permohonan seperti ini menjadi pola yang paling indah dan paling luar biasa di dalam satu bahasa permohonan atas belas kasihan. Sikap mau mengorbankan diri yang sebelumnya tidak ada dalam kamus Yehuda memancarkan sebuah keindahan yang istimewa dari hasil pertobatan Yehuda yang luar biasa itu. Dari sini saudara, saya mendapatkan sebuah rema begini. Hati Yusuf luluh itu sampai tidak tahan untuk memperkenalkan dirinya. Itu salah satunya karena perkataan Yehuda yang bertanggung jawab atas saudara-saudaranya. Ini yang dinantikan Yusuf. Ini yang dinantikan Yusuf. Yehuda mewakili 11 saudaranya.
untuk menceritakan keadaan sesungguhnya bapak mereka dan mereka semuanya. Ujian terakhir dari Yusuf ini mendapatkan sebuah mutiara yang indah dalam diri Yehuda. Bertanggung jawab, tidak egois, memperhatikan keluarganya. Wow, saya menaruh respek kepada Yehuda ini, saudara, karena dia berani untuk mengorbankan dirinya. Yehuda sekarang memperhatikan ayahnya. Dia berharap ayahnya umur panjang. Kalau dia kehilangan Benyamin, udah pasti matilah. Dari situlah Yusuf tahu, Yehuda memperhatikan keselamatan orang tuanya juga. Ini yang dinanti-nantikan oleh Yusuf. Perkataan menyentuh Yehuda inilah yang membuat nanti pada pasal berikutnya, yaitu pasal 45, yang akan kita pelajari berikutnya, saudara. Yusuf mulai memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini, saudara? Kesediaan seorang kakak untuk menjadi pengganti bagi saudara yang sedang menderita menjadi sebuah teladan yang baik. Seorang kakak, seorang pemimpin keluarga harusnya rela berkorban. Menjadi orang pertama yang memberikan hidupnya kepada keluarganya. Berikutnya dapat kita pelajari bahwa campur tangan Allah terhadap Yehuda. Dalam kasus ini, Yehuda menjadi jagoan rohani untuk mewakili Tuhan dalam melaksanakan rencana besar dari Allah itu. Saya katakan ini jagoan rohani, saudara, Yehuda ini. Karena perkataannya yang luar biasa itu, Yusuf luluh. Sudah tidak ada ujian lagi. Yusuf yakin, cum laude ini terbaik. Aku mengenal sungguh sekarang, saudaraku sudah berubah. Saudaraku sudah bertobat. Seperti inilah yang aku inginkan. Dan sejak saat itu, Yusuf berkeputusan untuk memperkenalkan dirinya. Pada pelajaran berikutnya, kita akan dapatkan Yusuf dikenal oleh saudara-saudaranya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mendapatkan dua pelajaran yang penting lewat dua sosok yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Yusuf. Bagaimana dia ingin saudara-saudaranya itu berubah total hidupnya. Dari orang yang egois, mementingkan dirinya sendiri, menjadi orang yang memperhatikan satu dengan yang lain. Lalu tokoh yang kedua adalah Yehuda. Bagaimana dengan berani mengambil keputusan, menjadi pengganti kehidupan dari Benyamin yang ditahan oleh Yusuf. Bahkan dari mulut Yehuda berkata, aku siap menjadi budakmu. Bisa saja Yehuda cuek kepada Benyamin. Toh bukan saudara kandung, beda ibu. Tapi tidak dengan Yehuda. Pertobatannya sungguh-sungguh. Dia mulai mengasihi saudara-saudaranya. Dia mulai memperhatikan saudara-saudaranya. Dan yang lebih penting, dia mulai memperhatikan keselamatan orang tuanya. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah pada hari ini. Sosok seperti Yusuf dan Yehuda pada peristiwa ini sungguh sangat memberkati kami. Yusuf puas dengan keputusan Yehuda. Kami membayangkan bagaimana Yusuf hancur hati, ingin segera memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sebab Yusuf mendapatkan perubahan yang dramatis. Sudah terjadi
dalam kehidupan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarkan kami juga memiliki hati seperti Yehuda pada peristiwa ini. Memperhatikan keselamatan saudara-saudara kami. Memperhatikan keselamatan orang tua kami. Demikianlah kami dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk teladan-teladan yang indah dari peristiwa ini. Terus Tuhan, bawa kami kepada kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Saudara demi saudara. Tuhan berkati. Supaya ada kerukunan. Ada perhatian. Kasih mesra satu dengan yang lain. Maka Mazmur 133 akan digenapi dalam kehidupan kami. Kalau kami rukun. Kalau kami taat setia satu dengan yang lain. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat Gunung Hermon itu mengalir ke bukit-bukit Sion. Berkat-berkat dari surga mengalir kepada keluarga orang-orang percaya. Terima kasih Bapak. Berkati kesehatan kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.